Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai teori uang dalam Islam. Nah, kita di sini akan membahas mengenai sumber hukum, sejarah perkembangan, dan juga fungsi uang dalam Islam. Sebelumnya, halo semua, perkenalkan saya Cindy Anita Sari dari kelas Perbankan Syariah 4B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam yang diampu oleh Ibu Haida Rahmaini Jamila MSc IBF. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sumber hukum uang dalam Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Nah, Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam yang memuat berbagai macam ayat yang meskipun tidak menyebutkan istilah uang secara langsung, tetapi memberikan petunjuk mengenai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penggunaannya dalam muamalah atau hubungan sosial ekonomi. Nah, salah satu prinsip penting dalam Islam adalah adanya larangan riba yang berkaitan erat dengan penggunaan uang. Kemudian yang kedua ada hadis Nabi SAW. Hadis Rasulullah SAW juga memberikan penjelasan mengenai praktik pertukaran barang atau mata uang. Hadis ini juga sangat penting dalam menetapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pertukaran uang. Hadis yang mengandung prinsip-prinsip dasar dalam transaksi uang, khususnya pertukaran mata uang. Uang tidak boleh diperdagangkan seperti komoditas yang bertujuan untuk mencari keuntungan sepihak. Nah, jika pertukaran uang dilakukan dalam jenis yang sama, misalnya emas dengan emas ataupun uang dengan uang, maka harus sama nilai dan dilakukan secara langsung atau tunai agar tidak mengandung unsur hibah. Yang ketiga ada ijtihad ulama. Nah, ketika tidak ada nas yang menjelaskan tentang suatu hal atau masalah secara kontemporer, maka para ulama melakukan ijtihad berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam konteks uang ini, ijtihad para ulama sangat berperan dalam menjelaskan bagaimana uang harus digunakan dan difungsikan sesuai syariah di era modern. Para ulama menegaskan bahwa uang dalam Islam harus berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpanan nilai, namun tidak boleh menjadi komoditas untuk dispekulasikan. Penggunaan uang untuk memperoleh keuntungan hanya dibolehkan jika disertai dengan usaha dan risiko, bukan dari praktik pinjam-meminjam dengan bunga atau penimbunan uang. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu sejarah perkembangan uang dalam Islam. Nah, yang pertama ada barter. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab menggunakan sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang lain tanpa menggunakan alat tukar yang standar. Sistem ini juga banyak memiliki kekurangan seperti sulitnya menemukan kesesuaian antara kedua belah pihak. Nah, barter ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kulit binatang, garam, logam mulia, dan lain-lain. Yang kedua, emas dan perak. Nah, pada waktu itu, masyarakat Arab juga mengenal penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar. Emas dan perak yang digunakan bukanlah hasil cetakan sendiri, melainkan koin-koin dari Romawi seperti dinar dan Persia dirham yang beredar secara luas di Jazirah Arab. Nah, ketika Islam datang, Rasulullah SAW tidak langsung menghapus sistem mata uang yang sudah ada. Beliau tetap mengakuinya dan menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar yang resmi. Tetapi Islam hadir membawa prinsip-prinsip moral dan hukum yang membedakan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi jahiliyah sebelumnya. Yang ketiga ada pencetakan uang. Setelah wafatnya Rasulullah, para Khalifah Rasyidin melanjutkan penggunaan mata uang asing tersebut, namun mereka mulai membuat standarisasi berat dan nilai dari dirham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, mereka mulai melakukan pencetakan uang yang dikenal sebagai dinar Islam. Nah, pencetakan uang ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan ekonomi, tetapi juga menjadi bukti kemandirian politik dan budaya dari pengaruh Romawi dan Persia. Dinar dan dirham Islam ini digunakan secara luas seperti dalam kegiatan perdagangan antar wilayah Islam. Masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu fungsi uang dalam Islam. Yang pertama, sebagai alat tukar. Nah, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar yang sah dalam transaksi. Sebelum adanya uang, masyarakat menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan, namun barter memiliki banyak keterbatasan, seperti kesulitan menemukan kebutuhan yang sesuai. Nah, dengan kehadiran uang, proses tukar-menukar menjadi lebih efisien karena uang diterima secara umum dalam pertukaran barang dan jasa. Yang kedua, sebagai alat satuan hitung. Nah, uang juga
berfungsi sebagai satuan pengukuran nilai yang memudahkan perbandingan antara barang atau jasa. Nah, kita bisa mengetahui perbandingan antara harga kedua barang. Nah, tanpa adanya satuan nilai seperti ini, sulit bagi masyarakat untuk menilai dan membandingkan produk secara objektif. Nah, fungsi ini juga sangat penting dalam akuntansi sebagai pelaporan keuangan dan perencanaan ekonomi yang baik bagi individu maupun negara. Yang ketiga, sebagai penyimpan nilai. Uang juga bertindak sebagai penyimpan nilai, artinya uang dapat disimpan untuk digunakan di masa depan. Hal ini memungkinkan orang menabung hasil kerja mereka dengan menggunakannya kapanpun diperlukan. Namun, untuk menjalankan fungsi ini secara efektif, uang harus memiliki nilai yang stabil dan tidak mudah mengalami penurunan daya beli. Dan yang terakhir, sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan. Fungsi terakhir dari uang adalah sebagai standar pembayaran di masa yang akan datang. Dalam transaksi ekonomi, terutama yang bersifat kredit atau cicilan, uang digunakan sebagai acuan nilai pembayaran yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dari pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep uang dalam Islam tidak hanya berkutat pada fungsi ekonomi, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual, sosial, dan moral. Islam tidak menetapkan bentuk uang secara baku, namun menetapkan prinsip keadilan dan larangan riba dalam penggunaannya. Oke, sekian penjelasan kita pada materi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.